Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dengan NIM 7030133044 akan membahas materi mengenai persalinan preterm. Persalinan preterm atau kelahiran prematur. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi lebih dari 3 minggu sebelum perkiraan tanggal kelahiran bayi. Kehamilan normal berlangsung selama 40 minggu dan kelahiran dianggap prematur jika terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan. Bayi yang lahir prematur dikenal sebagai prematur atau premis. Dalam perkembangan janin manusia, minggu-minggu terakhir antara minggu ke-34 dan ke-37 sangat penting untuk peningkatan berat badan yang sehat dan perkembangan organ vital seperti otak dan paru-paru. Pada akhir periode ini, janin mencapai tingkat kematangan yang memadai. Paru-paru adalah salah satu organ terakhir yang berkembang di dalam rahim. Itulah sebabnya banyak bayi prematur memerlukan ventilator dalam beberapa hari atau minggu pertama kehidupannya. Bayi prematur juga berisiko mengalami masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan belajar atau kecacatan fisik. Kelahiran prematur merupakan penyebab utama kematian bayi di seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 15 juta bayi lahir prematur setiap tahun secara global. Tingkat kelangsungan hidup bayi prematur bergantung pada usia kehamilan saat kelahiran. Pada usia kehamilan 22 minggu, tingkat kelangsungan hidup sekitar 6%, pada 23 minggu sekitar 26%, pada 24 minggu sekitar 55%, dan pada 25 minggu sekitar 72%. Semakin dini bayi lahir, semakin tinggi risiko komplikasi kesehatan yang dialami. Selanjutnya ada penyebab kelahiran prematur. Penyebab pasti kelahiran prematur tidak selalu jelas, namun beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seorang wanita mengalami persalinan dini, termasuk yang pertama, riwayat kelahiran prematur sebelumnya, yang kedua, penyakit kronis seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, yang ketiga, pola makan yang buruk sebelum dan selama kehamilan, yang keempat, merokok atau penggunaan obat-obatan terlarang, yang kelima, infeksi tertentu terutama pada saluran genital bagian bawah, yang ke-6, berat badan yang terlalu rendah atau berlebihan sebelum hamil, yang ke-7, kehamilan melalui teknologi reproduksi berbantu seperti bayi, ke-8, pernah mengalami beberapa kali keguguran atau aborsi, ada cedera fisik atau trauma, masalah pada rahim, serviks atau plasenta, jarak antar kehamilan kurang dari 6 bulan, mengandung lebih dari satu bayi atau kehamilan kembar, dan terakhir ada stres psikologis seperti kehilangan orang yang dicintai atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Adapun gejala kelahiran prematur, yang pertama lebih dari 4 kontraksi rahim dalam 1 jam, yang kedua perdarahan vagina pada trimester ketiga, yang ketiga tekanan berat di daerah punggul, yang keempat nyeri perut atau punggung, dan keluarnya cairan dari vagina yang bisa menyebabkan pecahnya ketuban lebih awal. Bayi yang lahir prematur akan menunjukkan tanda-tanda seperti berikut setelah lahir, yaitu yang pertama ada berat badan rendah, yang kedua lapisan lemak tubuh yang tipis, yang ketiga kesulitan bernapas, yang keempat kulit pucat atau kekuningan, yang kelima kesulitan menyusui karena refleks mengisap dan menelan yang belum matang, yang keenam sulit menjaga suhu tubuh tetap stabil, dan yang terakhir ada gangguan gerakan dan koordinasi. Adapun diagnosis dan pengobatan, dokter biasanya berusaha mencegah persalinan prematur dengan memberikan obat tertentu yang dapat menunda kelahiran. Jika persalinan prematur tidak dapat dicegah dan bayi harus segera dilahirkan, tim medis akan mempersiapkan persalinan berisiko tinggi. Setelah lahir, bayi akan ditempatkan di NICU. Untuk perawatan intensif dan beberapa pemeriksaan yang dilakukan meliputi ada yang pertama yaitu tes darah, yang kedua pemantauan pernapasan dan detak jantung, pengukuran asupan dan keluaran cairan, pemeriksaan mata, pemindahan ultrasonografi, dan ekokardiogram atau USG jantung. Adapun pengobatan untuk bayi prematur, yang pertama menempatkan bayi dalam inkubator untuk menjaga suhu tubuhnya, yang kedua memantau organ vital bayi secara terus-menerus, yang ketiga memberikan makanan melalui saluran nasogastrik jika bayi kesulitan menyusui, yang keempat transfusi darah jika diperlukan, yang kelima memberikan cairan intravena untuk menggantikan cairan tubuh, dan yang terakhir terapi cahaya fototerapi. Adapun obat-obatan yang dapat diberikan meliputi surfaktan untuk mengatasi gangguan pernapasan pada bayi prematur, antibiotik untuk mencegah infeksi, obat untuk penutup duktus arteriosus atau kelainan jantung yang umum pada bayi prematur. Yang terakhir ada suntikan ke mata untuk mencegah pertumbuhan pembuluh darah abnormal. Jika diperlukan, bayi prematur juga dapat menjalani operasi untuk menangani berbagai kondisi yang berkaitan dengan kelahiran prematur.